Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pujotomo dari kelas IT 401 dengan NIM 220401011105. Kali ini ingin mempresentasikan tugas saya untuk memenuhi nilai UAS Data Science. Nah, kita mulai judulnya Clustering Angka Anak Tidak Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dengan metode Ki-Min. Deskripsi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin tahun 2022 atau 2023. Data ini mencakup jumlah anak yang tidak bersekolah berdasarkan jenjang pendidikan dan jenis kelamin di Indonesia selama tahun ajaran 2022 dan 2023. Data ini diambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia yang merupakan sumber resmi dan terpercaya. Nah, latar belakangnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola dalam data anak yang tidak bersekolah menggunakan teknik clustering. Clustering adalah metode yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan tertentu, sehingga kita dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik serupa. Teknik ini dipilih karena dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai distribusi dan faktor yang mempengaruhi anak-anak yang tidak bersekolah, serta membantu dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif. Nah, metode penelitiannya adalah tahap percobaan. Nah, menemukan data diimport dari file Excel yang telah diunduh dari situs BPS. Nah, ini implementasinya di RStudio menggunakan bahasa R, data, read Excel, bentuknya Excel ya. Nah, ini lokasi filenya. Nah, setelah di import lalu dieksploitasi data, melakukan pemeriksaan awal terhadap data untuk memahami strukturnya. Nah, kita melihat sekilas datanya. Di sini ada data dari SD tahun 2023 dan SD tahun 2023. Ya, lanjut, kita proses pemprosesing data, melakukan scaling dan menangani nilai-nilai yang hilang atau NA. Nah, di sini kita menggunakan bahasa C lagi. Lanjut ya, diimplementasikan di RStudio bahasa R. Nah, ini memeriksa nilai NA-nya, kelaminnya 0 macam, lalu diganti menghapus atau diganti nilai A jika diperlukan. Atau ini kita menghapus baris dengan nilai NA. Ini nilai NA-nya dihapus. Nah, setelah dihapus nilai NA-nya, lalu kita melakukan analisis deskriptif dari data yang kita import. Nah, lalu penentuan jumlah klaster optimal menggunakan metode L-Blow untuk menentukan jumlah klaster optimal. Ini udah kita implementasikan lagi di RStudio. Ya, mengabaikan kolom pertama yang bukan numerik. Nah, jadi kita diabaikan dulu yang bukan numeriknya, di sorting. Lalu menentukan jumlah klaster optimal menggunakan L-Blow method set. Ini untuk reproducibilitas, WSS Keymax, and raw data, bla 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 bla. Misalnya kita memilih dua berdasarkan L-Blow method, optimal cluster kurang sama dengan sesuai hasil dari L-Blow method. Lalu di sini kita clustering dengan menggunakan Ki-Min, melakukan clusterasi data menggunakan algoritma Ki-Min. Nah, ini hasilnya ya, grafiknya dari Ki-Min cluster result. Ini hasilnya ya, 1 dari 3 itu turun ke 1. Lalu visualisasi hasil, membuat visualisasi untuk menampilkan hasil klasterisasi. Ini visualisasi menampilkan hasilnya. Ini hasilnya, ini grafiknya. Determine optimal cluster using L-Blow method. 1 turun ke 2. Nah, deskripsi mode scaling, proses menormalkan data agar setiap fitur memiliki skala yang sama. L-Blow method teknik untuk menentukan jumlah klaster optimal dengan melihat L-Blow point pada plot jumlah klaster vs total dengan cluster sum of square.
Hakimin cluster, algoritma clustering yang membagi data menjadi cluster berdasarkan kesamaan. Toolsnya saya menggunakan bahasa R, analisis data dan visualisasi, lalu pustaka R, Thingiverse, Excel, cluster, dan Fact2Extra. Hasil pembahasannya, hasil percobaannya, pelatihan jumlah cluster optimal. Berdasarkan plot elbow method, jumlah cluster optimal yang dipilih adalah 2. Hasil clusterasi, data terbagi menjadi 2 cluster yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Pembahasannya, cluster pertama mencakup anak-anak dengan karakteristik tertentu yang mungkin menunjukkan jenjang pendidikan atau jenis kelamin tertentu. Cluster kedua mencakup anak-anak dengan karakteristik yang berbeda dari cluster pertama. Dari hasil ini kita dapat melihat bahwa ada perbedaan signifikan dalam distribusi anak yang tidak bersekolah berdasarkan jenjang pendidikan dan jenis kelamin. Kesimpulannya, berdasarkan hasil cluster, ditemukan bahwa anak-anak yang tidak bersekolah dapat dibagi menjadi 2 klaster utama dengan karakteristik yang berbeda. Temuan ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mengatasi masalah anak tidak bersekolah di Indonesia. Saran yang dapat diberikan adalah melakukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi setiap klaster dan mengembangkan program intervensi yang sesuai. Daftar pustakanya. Ya, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.